Oke, selamat datang lagi buat teman-teman yang udah nyampe di video ini. Saya sangat terima kasih sekali. Ini adalah video kelima aku. Video mungkin ada saling kaitannya. Dan video kali ini aku mau bahas tentang sedih. Jadi konsepnya udah gini-gini aja. Openingnya ya udah aku ngobrol aja. Dan sebelum aku ngobrol lebih panjang, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu apa teman-teman, nah gitulah. Jadi jangan lupa di subscribe buat notifikasi video-videoku selanjutnya. Dan seperti biasa, sebelum aku ngobrol lebih panjang lagi, aku akan membatasi obrolanku hanya 10 menit agar konteks video ini tuh tetap dijaga. Dan kalian kalau misal omonganku atau obrolanku emang konteksnya ngawur, tinggal komen aja. So, udah aku timer di handphone dan mulai dari sekarang. Oke. Jadi judulnya adalah sedih. Jadi sedih itu apa? Sedih itu udah pasti perasaan dimana kita nggak enak. Sedih adalah perasaan yang sangat membuat kita tidak nyaman, karena sedih itu sebuah ekspresi atau sebuah apa namanya ya, sebuah efek, sebuah bisa dibilang timbal balik, bukan timbal balik ya, efek lah paling gampang dibilang gitu. Jadi sedih adalah sebuah efek ketika kita merasakan sebuah hal yang tidak sesuai dengan diri kita, tidak sesuai keinginan dengan kita. Bisa jadi efek dari tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau keinginan kita bisa kecewa kan. Tapi ada kali ini konteks ini aku bahas tentang sedih. So, kalian gimana guys? Pernah sedih nggak? Sedih kalian gimana? Coba kalau misal kalian sedih tuh gimana? Bisa ceritain hal-hal apa yang buat kalian sedih. Jadi aku mau bahas sedih ini karena akhir-akhir ini ada hal-hal yang membuatku sedih, cuma ada hal yang juga nggak bisa aku share. Seperti video sebelumnya, hal-hal yang bisa aku share adalah hal-hal orang yang ku pilih aja gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi oleh publik, oleh media sosial, dan ada hal-hal yang bisa dikonsumsi oleh offline, teman-temanku, ada orang-orang ku pilih, ada orang-orangku spesial saja. So, jadi di kali ini konteks sedih itu pengalaman yang sangat mungkin dari beberapa banyak hal. Selain senang, sedih itu termasuk hal yang bisa membuat kita berekspresi. Ekspresinya kan kalau sedih apa? Nangis gitu kan. Nah, aku akan bahas nangis itu di video selanjutnya. Jadi itu akan nyambung. Nah, sedih itu membuat diri kita tuh sadar bahwa oh ternyata ada sedih ya gitu. Dan setelah sedih itu membawa kita, perasaan kita lebih apa namanya ya, lebih tenang. Ini efek setelah sedih ya maksudnya. Karena efek sedih kan macam-macam, bisa stres, bisa bingung, bisa nangis gitu. Jadi sedih ini membawa kita ke senang lagi sebenarnya. Kalau misal nggak ada sedih, kita nggak bisa ngerasain kondisi di mana awal kita ya udah ya itu ya senang atau biasa aja gitu. Tapi biasanya sedih itu membawa kita pada jalur senang kembali. Karena apa? Karena sedih itu membuat kita mengingat hal-hal yang mungkin kita gagal, mungkin kita tidak ekspektasikan, mungkin hal yang mengecewakan kita. Itu yang membuat itu sebagai apa ya? Ini menurutku ya, sebagai cerminan atau hal yang mengingatkan kepada kita bahwa ya udah sih emang ini waktunya kita sedih, tapi
habis sedih itu kita bisa apa namanya, mempelajari apa yang membuat kita sedih, dan kita bisa bangkit menuju ke hal yang senang gitu. Jadi sedih sedih itu sangat apa namanya ya, sangat mendalam bagi orang-orang yang merasakan. Dan kembali kembali menuju senang lagi itu banyak caranya, banyak prosesnya, dan durasinya atau lamanya itu masing-masing setiap orang. Nah, kalau kalian itu gimana? Kembali ke sisi dari sedih ke senang gitu. Nah, kalau aku sedihku atau bad moodku, bukan bad mood sih, ini sedih ya. Sedihku tuh ngerasa nggak nyaman di dada, sesek gitu, khawatir. Itu tuh masuknya sedih menurutku sih. Sedih terus ingin mengeluarkan air mata atau kecewa, itu bangkit dari situ. Tergantung masalahnya, besar kecilnya juga. Tapi rata-rata ketika aku sedih, aku butuh orang-orang yang, kembali lagi, butuh orang-orang tertentu atau orang-orang pilihan aku sendiri yang ingin aku temui gitu. Ya banyak lah, misal kalau kalian punya teman, sahabat, ayah, ibu, adik, atau saudara yang kalian emang untuk meluapkan kesedihan itu. Nah, meluapkan kesedihan itu kalau menurutku banyak caranya, banyak variasinya. Bisa menulis, bisa dengan video kayak gini nangis, atau bisa ke orang, banyak ekspresi itu kan, bisa banyak jalurnya lah kalau misal kalian mau sedih itu. Nah, kalau misal aku sedih tuh, kalau misal ada momen orang-orang yang kebutuhanku nggak ada gitu, kayak ya udah, lagi sibuk, lagi mungkin lagi marahan, kita lagi marahan sama orang yang kita spesialin itu. Nah, kita sedih sendiri tuh kan, kita sedih sendiri, nggak ada orang yang kita spesialin tuh emang lagi musuhan. Nah, kalau misal aku sendiri, hal yang membuatku bangkit atau bikin mood sedihnya tuh hilang atau lupa lah kesedihan itu, ya kalau misal aku nonton YouTube sih. YouTube orang-orang yang mungkin aku sukai juga, kayak ya beberapa YouTuber yang lucu-lucu atau games, atau ya banyak YouTube deh gitu. Ada orang yang untuk melampiaskan atau meringankan kesedihan dengan cara bermusik atau ya bermain games gitu. Aku paling mudah ya, aku nonton video, duduk, terus udah menikmatin tayangan aja gitu. Kadang aku gitu. Itu lebih mudah sih menurutku, lebih mudah karena tinggal duduk, apa namanya, ya udah gitu nonton. Tapi ada orang yang mungkin ketika ia sedih itu bermain gitar sambil berlarut-larut, sambil dia nangis bermain gitar gitu kan, ada sambil bermain piano gitu kan, bermain piano, atau dia nulis. Jadi ada berapa banyak cara untuk bangkit dari kesedihan. Intinya, kalau misal kalian mau bangkit itu, ini emang susah banget. Aku juga kadang kalau udah habis nonton sebuah tayangan dari YouTube tuh udah fresh, itu ketika tayangannya udah selesai tiba-tiba mencep aja, kembali ke setelan sedih. Kadang aku juga ngerasa itu, jadi gejolak di hati tuh, perasaannya tuh naik turun gitu. Emang beranjak dari kesedihan itu agak berat ya, ya masing-masing itu masalah waktu sebenarnya. Tinggal kalian mencari kesibukan atau apa. Tapi kalau aku sendiri agak berat, karena itu sangat terbayang-bayang, apalagi kesedihan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang dekat dengan kita gitu. Nah, itu sangat berat banget
ketika kita beranjak dari kesedihan. Nah buat kalian misal punya kesedihan dan beranjak dari kesedihan itu caranya gimana? Coba kalian tuangkan di komen di sini, pengalaman kalian ketika beranjak dari kesedihan tuh gimana, sedih gara-gara apa, tinggal di komen aja di bawah. Jadi kesedihan itu sebuah ekspresi yang mungkin naluri ya. Kalau misal nggak ada sedih, kita meluapkanku tentang kita apa namanya ya, menuangkan ekspresinya itu dengan apa gitu. Misal kalau misal punya perasaan yang ganjel banget, dengan apa kira-kira? Ya dengan sedih itu gitu loh. Dan kesedihan itu membawa kita ke jalur kesenangan lagi kalau misal berhasil beranjak. Nah caranya beranjak dari kesedihan itu kan masing-masing. Nah itulah kesedihan. Oke, jadi itu, nah udah bunyi. Jadi itu kesedihan yang mungkin aku bisa ceritakan dari apa namanya, dari point of view diriku. Untuk mengakhiri ini aku mungkin nutupnya pakai ya, kesedihan itu sangat apa namanya ya, sangat membuat hati kita terpukul ya. Ya walaupun kesedihan itu tidak ada apa namanya ya, tidak ada bentuknya, tidak ada apa wujudnya gitu, tapi membuat sebagian orang sangat terpukul banget sih. Kalau misal sedih itu sedih itu dihimpit atau ditahan gitu, gitulah. So buat kalian yang lagi sedih, semoga kalian segera beranjak dari kesedihan, menemukan hal yang kalian sukai. Tapi emang itu nggak mudah, tapi semoga kalian dimudahkan, dan semoga sekalian segera happy kembali dengan cara apapun, dengan cara kalian sendiri. Nah banyak orang yang terlalu bergantung ke orang, kayak aku termasuknya. Itu mungkin baik dari untuk sebagian orang, tapi buruk juga untuk sebagian orang. So itu cara kalian masing-masing. Semoga video ini mungkin gak ada bermanfaatnya, aku cuma sharing aja sebenarnya. Dan untuk menukar pikiran, terima kasih yang udah nonton dari awal dan hingga titik ini. Makasih banyak. Komen aja kalau misalnya kalian merasakan sesuatu atau merasakan sesuatu hal yang kesedihan, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalau misalnya relate. So terima kasih dari aku. See you next video. See ya.